Kenapa UMKM itu penting banget main SEO? Karena kita brandnya belum dikenal, itu satu. Kita bukan artis, kita bukan pewaris, kita bukan selebgram, kita tuh bukan YouTuber yang orang kenal, Bang. Maka satu-satunya cara teman-teman UMKM pemula adalah SEO. Kita kasih solusi. Didik SEO spesialis akhirnya datang juga. Gue masih penasaran lo tuh kok bisa gitu loh ngebangun satu perusahaan ya, pelatihan, bisnis apa segala macamnya, omset sampai 20 sampai 34 miliar per tahun. Ternyata otak di belakangnya adalah orang yang jago SEO gitu ya. Masya Allah. Orang mau gede viewsnya juga lagi-lagi butuh SEO. Orang mau viral kontennya SEO. Jangan-jangan mungkin barang dagangan lu nggak laku gitu kan, gara-gara mungkin lupa setting SEO. SEO gitu kan. Mungkin kita sepakat teman-teman bahwa orang taunya SEO tuh cuma halaman pertama di Google. Tapi ternyata gara-gara SEO-nya nggak dimainkan, itu bisa jadi nggak cuma sekedar halaman pertama di Google gitu ya. Benar. Tapi konten kita nih yang nggak hadir di hadapan masyarakat dan jangan-jangan nggak dibutuhin. Gue pernah mengalami penurunan views, kasih solusi itu gara-gara kita nggak tahu optimasi SEO. Mungkin publik lagi butuhnya ke kiri, kita lagi asik main ke kanan, kan nggak ketemu ya. Benar. Wah ini, gue langsung datengin para pakarnya aja kalau gitu lah. Sama-sama kita belajar teman-teman, mau ya sama Bang Didik ini. Beliau memang sangat spesial di bidang SEO. Jadi bantulah mereka semua. Siap, Bang Dery. Siap ya, mantap ya. Siap. Oke. Tapi berangkat dari SEO itu sendiri, banyak kan bilang katanya udah mau mati. Lah iya tuh berita. Katanya sekarang udah di sosial media, ngapain gue butuh SEO? Isunya sudah ada sejak 2012 tuh, Bang. Kok nggak mati-mati ya? Kok nggak mati-mati ya? Oke. Bolehlah. Kita teman-teman belajar cara realistis lah, yang masuk akal. Berapa tahap kira-kira untuk di SEO? Iya, jadi ini kita bahas dari dasar dulu, Bang ya. Jadi orang kan mungkin banyak yang belum tahu, Bang. Teman-teman UMKM juga sering saya sampaikan, ayo belajar SEO yuk. Kemudian emak-emak, bapak-bapak gitu kan, pemula, bahkan pensiunan, kita ajak yuk main SEO tuh pada nggak tahu gitu kan. Bahkan mereka taunya ya bikin konten pakai video, ya kemudian dia upload di Instagram, tahu seperti itu media sosial. Padahal itu sebenarnya bagian dari SEO juga. Jadi salah milih judul, salah ngetik namain judul di YouTube atau di TikTok, itu kan kadang suka muncul biru-biru atau mungkin suggest yang ada di kolom search di atas kan? Benar. Itu permainan SEO ya? Itu permainan SEO. Oh pantes kenapa kita nggak FYP guys? Nah, makanya teman-teman yang main TikTok ya, buka aja tuh di TikTok, aplikasi TikTok, ketik aja tuh kata kunci apa yang mau kita cari. Misalnya belajar TikTok spasi, keluarlah suggest, itu mirip seperti Google sekarang, Bang. Instagram juga sama ketika kita ketik. Coba aja, Bang. Coba ya kita praktek ya teman-teman, biar TikTok, konten misalnya kita nih FYP. Jadi kan gue tahu pasti kita pengen FYP kan guys. Tenang aja, kita bantu di sini. Oke. Coba ini cara gue teman-teman untuk ngegedein views tuh karena memang gue belajar SEO. Tadi sebelum syuting gue banyak belajar loh sama Bang Didik gitu ya. Meskipun gue nggak mau terlena lah. Maksudnya kita juga bisa gede kok viewsnya tanpa SEO, tapi jangan-jangan kita terlalu jumawa. Nah. Coba misalnya apa? Belajar affiliate. Belajar affiliate. Oh iya langsung keluar ya. Langsung keluar saja kan? Nah, oke, saja keluar ya, belajar affiliate. Paling atas itu marketing. Ada accounting, auditor, belajar dan seterusnya. Berarti affiliate marketing ya? Nah, ini nih Bang. Jadi ini namanya kebutuhan pasar kalau dalam SEO. Ketika kita ketik di situ belajar, affiliate, spasi, keluar suggest, mindset kita sebagai pemain SEO, itulah yang dicari orang. Itulah kebutuhan pasarnya. Itulah yang harus kita optimasi dan kita bikinkan video. Makanya awal dari main SEO ini kita jelaskan dulu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang SEO ya. SEO itu S itu search ya. E-nya itu engine, O-nya itu optimization. Jadi kalau berdasarkan arti itu optimasi mesin pencari gitu. Makanya TikTok masuk, ada mesin pencarinya. Instagram masuk, ada mesin pencari. YouTube, ada mesin pencari. Enggak hanya Google nih. Ini yang biasa ngomong SEO is dead itu emang bawaannya di Google. Karena di mindset pemain-pemain SEO selama ini taunya Google, Bang. Bing, Yandex. Padahal mesin pencari itu hampir semua platform yang mungkin teman-teman buka ya sampai saat ini semuanya itu adalah mesin pencari, Bang. Coba kita tes ya. Shopee, nggak apa-apa yang nyebutin ya. Mau apa? Ada mesin pencari. Iya. Ya, Tokopedia ada mesin pencari. Ketik aja di situ. Bahkan GoFood ada mesin pencari, Bang. Oh. Saya tuh pernah bikin pelatihan SEO GoFood, Bang.
Oke. Coba abang ketik misalnya ayam goreng misalnya di GoFood coba. Coba ya kita masuk ke Coba. GoFood ya. Ini bukan main loh. Subscribers lu berapa bang? 85.000. Kalau di IG? Di IG sudah 18 ribuan. Oh. Nggak tahu ya 18 ribuan. Artinya kan itu pasti optimasinya pakai konten yang SEO-nya ya. Ya, SEO. Jadi kalau mau jadi afiliator juga orang mau nyari kacamata. Jangan-jangan bukan keluar konten kita ya. Kalau Ya. cuma kita ngandelin FYP doang kan bisa jadi perilaku manusia kan nyarinya di kolom mesin mencari kan. Benar. Apa tadi ke mana? GoFood coba ayam GoFood. goreng misalnya gitu. GoFood coba Ayam ya. goreng Bang Dery enter coba. Ayam goreng ini langsung di GoFood-nya apa Di GoFood-nya. di search di Di- awal-awal banget? Di pencarian itu bisa. Langsung Atau dari di awal. GoFood-nya, Di GoFood-nya ya, kita Ah, masuk di ke GoFood. Oke, ini. What food is on your mind? Nah. Oke, ayam Goreng coba. Kita ngomong ayam goreng aja, belum gua ketik udah Ya. sudah ayam Udah goreng. keluar saja kan? Ini dari Siri ya? Hah? Apa sih? Enggak, kita ngomong ayam goreng. Sebelum gua ketik, kolomnya atasnya ayam goreng. Oh iya. Nah, ini nanti Itu ada apa lagi. Ini Ada lagi ya? Bang. Iya. Itu kita pernah ada menghipnotis HP itu mirip juga dengan algoritma saat ini di semua pencarian, Bang. Mengerikan ya. Iya. Gue sempat denger juga sih. Tadi kita ngomong coba ketik ayam goreng, gue baru masuk tuh ke Iya. GoFood. Lah, Kan- atasnya kolom pencarinya ayam goreng. Iya. Kebetulan. Enggak itu kena ini juga, kena apa yang kita omongin di depan HP kita yang sedang aktif WiFi-nya, kena itu, Bang. Itu ada hubungan sama Ada SEO. hubungannya, ada hubungannya. Oh. Untuk misalnya di TikTok juga kalau sering kita misalnya biasanya orang-orang yang suami ya kajian istri, kajian biar melawan suami. Jadi nanti istrinya buka HP-nya kok keluar kajian-kajian istri. Oh, gue tahu berarti. Nih, gue praktekin sebelum kita buka GoFood ya. Iya. Gue diem-diem ngambil HP bini gue. Benar. Ya kan? HP bini gue. Gue tinggal ngomong kan. Ngomong aja, Bang. Ya, gitu. misalnya gue carinya Ciri-ciri istri soleha. ya gitu kali ya. Oh, Ustadz Khalid Basalamah, istri yang wajib taat sama suaminya. Benar. Ustadz Khalid Basalamah misalnya. Dampak negatif istri yang membangkang pada suaminya. Benar. Begitu Nanti aja kali ya. algoritmanya masuk, Bang, di situ, Bang. Oh. Di pencarian Google, di YouTube Oh. saja saya masuk, kemudian rekomendasi dari YouTube, rekomendasi dari Instagram. FYP-nya ke istri kita. Selama ini kan FYP ke kita tentang istri kan. Iya, gue gituin aja ya. Misalnya Ustadz gitu kan. Bolehkah Ustadz, inilah dampak bahayanya istri kepo sama pendapatan suami. Wow. Iya. Biar dia nggak nanya-nanya. Iya. nanti keluar kajian-kajiannya ke istri. Oh, iya bisa begitu ya? Bisa, Bang. Selama ini orang suami kan komen tuh, pengajian istri kok keluar di FYP ke gua sih? Oh, FYP iya, sesekali ke si istri dong gitu. bener. Karena dia lupa menghipnotis HP istrinya. Oh, tuh jadi tahu kita. Ternyata boleh suami memiliki. Nggak usah dilanjutin ya. Memiliki apa, Bang? Adanya balasan ganjaran yang luar biasa yang didapati oleh istri ketika istri sabar. Suaminya Iya, memiliki istri lebih. Coba ya. Coba, Bang. Ini udah nih jangan bakar ini Nah. gue. Bakar ayam goreng. Yang keluar apa? Red fried chicken, ayam goreng butumbar, ayam goreng Madura. Oke, perhatikan ya. Di situ teman-teman, keluarlah ayam goreng Bu siapa, ayam goreng Pak siapa. Nggak ada keluar di situ yang brand yang sering kita kenal. Iya, Ya. iyalah orang nyarinya ayam goreng. Nah, itu tadi. Maka artinya orang berharap keluar ya. Misalnya ini contoh kasusnya, Bang. Jadi ada ke rumah saya, bapak-bapak, dia jualan nasi uduk. Ya. Terus dia tulis di situ nama tokonya, nama jualannya adalah Warung Pak Irawan. Berharap keluar nasi uduk. Nggak bisa. Mas, kenapa ya GoFood saya sepi gitu kan? Saya lihat, Bapak jualannya apa? Nasi uduk. Coba lihat nama tokonya, Pak. Warung Pak Irawan. Saya tanya, Warung Pak Irawan terkenal nggak? Nggak terkenal lah. McD, KFC terkenal tuh misalnya. iya, Kalau iya, itu iya. terkenal beda. Iya. Kalau nggak terkenal, jangan gunakan nama warung kita, teman-teman. Tapi gunakan nama kata kunci. Jadi harus diganti apa? Nasi uduk Pak Irawan. Diganti seperti itu. Oke, karena kebiasaan manusia nyarinya nasi uduk. Kata kunci. Kenapa tiba-tiba di otak taunya adalah, pengen nasi uduk, pengen makan di warung Pak Irawan ya? Kenapa? Nah, kenapa? Tahu dari mana? Benar, dan belum dikenal. Brandnya belum orang kenal.
Oke. Maka kalau kita ini nih penting Bang. Makanya kenapa UMKM itu penting banget main SEO saya bilang. Karena kita brandnya belum dikenal, itu satu. Kita bukan artis, kita bukan pewaris, kita bukan selebgram. Kita tuh bukan YouTuber yang orang kenal Bang. Maka satu-satunya cara teman-teman UMKM pemula adalah SEO. Dana nggak punya nih, ya, untuk iklan nggak ada. Ya, SEO adalah mindsetnya bukan kita yang mencari customer Bang. Customer yang cari kita Bang. Karena seakan-akan nih ya, dia nyari nih misalnya kata kunci misalnya podcast terbaik di Indonesia. Ya, kita bisa secara SEO membuat nomor 1 kasih solusi misalnya. Ya, misalnya. Bisa nggak seperti itu? Bisa Bang. Ya di dunia SEO itu semua namanya rekayasa SEO. Misal ustadz terkenal di Indonesia, maka keluarlah di situ itu sebenarnya hasil rekayasa SEO. Ya, atau misalnya pembicara Indonesia, nanti kita lihat di situ keluar itu semua hasil rekayasa SEO. Tapi kan orang taunya itu. Misalnya saya ngaku-ngaku sebagai pakar UMKM misalnya. Walaupun saya mungkin belum pakar UMKM, tapi boleh nggak kita ngaku-ngaku? Boleh-boleh saja misalnya kalau ada kredibel dalamnya. Orang nggak kenal di SEO, tapi orang ketika nyari pakar UMKM keluar nama saya, orang jadi kenal. Makanya waktu di Malang Bang, ada ini nggak mau diangkat nih. Nggak apa-apa. Jadi itu emang ada minuman ya? Ada bakso terkenal di Malang, bukan terkenal, legend di Malang. Tapi ketika orang ngetik bakso Malang terenak, ini nggak pernah keluar, kasihan nggak Bang? Loh, kok bisa? Ya karena secara SEO dia nggak ada. Oke. Ya, kan kasihan nggak nih? Kasihan. Padahal orang tahu nih, saya tanya, bakso Malang terenak keluar aja bakso presiden, bakso ini, dan orang langsung menyimpulkan, oh ini loh bakso terenak di Malang. Iya, karena rekomendasinya pertamanya itu. Karena gitu dia ya. tahu dari Google, dia nggak tahu Google itu hasil dari SEO. Sehingga terbenak di kepalanya bakso terenak adalah bakso presiden. Nah, pertanyaan kita sebagai pemain SEO, bisa nggak ini dimunculkan bakso-bakso UMKM nih misalnya, biar masuk atau minimal gak usah terkenal lah. Bakso enak di Malang mungkin, bakso favorit di Malang misalnya. Sehingga UMKM tadi muncul, dikenal masyarakat, naik nggak omsetnya Bang? Oh iya. Naik omsetnya. Kemudian direkomendasikan oleh orang yang, nah ini nih enaknya SEO Bang. Kalau orang sudah kenal, sudah tahu, dan ini bisa istilahnya menangkap di pikirannya bahwasanya oh ini loh yang terkenal, saya pernah baca. Kenapa dia yakin? Karena dia datang tanpa kita rekomendasikan, dia datang karena dia sendiri datang Bang. Itu SEO. Misalnya saya cari bakso Malang terenak, kan dia nyari, dia ketemu, dia trust nggak kira-kira? Trust. Dia percaya, diceritakan ke orang lain. Itu lebih kuat lagi tuh. Lebih kuat lagi, sehingga nama brandnya lebih kuat gitu. Makanya brand dikawinkan dengan SEO sebenarnya lebih luar biasa. UMKM dikawinkan dengan SEO lebih luar biasa lagi. Oke. Public speaking kawinkan dengan SEO lebih luar biasa. Tapi kan bukannya para UMKM atau pemilik brand ini juga jika melakukan hal yang sama terus nama kita nggak muncul karena saingan kita lebih banyak? Bisa jadi. Harus berbayar dong. Itu kan SEO gratis ya. SEO gratis. Kalau ngerti caranya. Tadi di belakang layar, sebenarnya lu pengen belajar sama Didik, SEO spesialis ini Bang Didik bisa loh bantu kita nih kalau teman-teman, tapi jangan buru-buru nggak klik di bawah ya, karena di deskripsi sebenarnya udah kita siapin tuh. Ya, cara belajar biar konten kita muncul ke permukaan, biar dagangan kita nomor 1 di GoFood misalnya, nomor 1 di GrabFood, di ShopeeFood gitu bisa. Gitu kan, kita jadi lebih muncul lah sering-sering di hadapannya calon konsumen kita. Belajarnya ada di bawah, gue udah siapin teman-teman semua ya. Tapi saran saya jangan buru-buru ngeklik, karena pastiin nonton sampai akhir dulu. Gue tahu lo mau buru-buru kaya, gue paham. Gue tahu lo pengen cepet keluar dari jeratan kemiskinan, paham gitu ya. Sama kayak kita semua, karena kita pengen belajar gimana caranya kita biar keluar, bangkit dari keterpurukan kemiskinan kita nih. Ayo kita makanya belajar, kasih solusi, hadir untuk bantuin teman-teman semua. Oke? Nah jadi mau langsung ngecek silakan di bawah, tapi kita belajar dulu pelan-pelan. Berarti kalau mereka semua kan juga ngelakuin hal yang sama, kenapa kita tetap kalah? Nah, makanya sebenarnya nggak melakukan hal yang sama Bang, ada sesuatu yang pembeda di sini. Jadi rumus SEO nih ya, mungkin teman-teman nanti bisa catat ya. Yang pertama itu ya, itu namanya riset Bang. Jadi kita harus tahu dulu tadi yang Abang cek di TikTok ya. Orang pemain SEO ini dia tidak akan berbuat sebelum mencari dulu apa yang dicari orang. Oke. Jadi dia lihat dulu kebutuhan pasarnya ada atau tidak nih. Ya. Ada nggak yang mencari nih? Ada nggak suggestion nih? Kalau nggak ada, dia tidak akan membuat sebuah konten itu. Itu yang pertama. Teman-teman simpelnya buka aja TikTok. Misalnya saya mau bikin konten TikTok ya Mas Didik, apa yang harus saya perbuat? Saya pemula banget nih, SEO aja dulu misalnya. Ketik di situ, Mbak mau bahas apa? Kebetulan dia bisa makeup nih, ya, tutorial makeup. Sudah tulis di situ di TikTok, tutorial makeup spasi. Itulah yang dicari orang. Kenapa harus pakai spasi?
Karena ketika kita spasi keluar suggest namanya. Oh iya. Nah, keluar suggest, keluarlah di situ. Ya, keluar misalnya tutorial makeup terbaik. Misalnya tutorial makeup wisuda. Udah, langsung nyalakan kamera. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tentang tutorial makeup untuk teman-teman yang mau wisuda. Seperti apa video, tonton video ini sampai selesai misalnya. Contoh. Keren. Langsung Atau bagi begitu. Anda mahasiswa yang pengen dapat makeup yang bagus dari tutorial, tonton video ini sampai selesai. Misalnya seperti itu. Jadi dia membahas video apa yang dicari orang. Jadi dia tidak membahas sesuatu yang tidak dicari orang. Keren. Kalau bukan niche gimana? Cari yang senis kita ya. Kan kita Senis nggak kita. mungkin kan kita bangun personal branding dengan campur aduk kan? Iya, jangan campur aduk. Makanya kalau kita Bang, kita tuh di dunia SEO ada semua jawabannya Bang. Misalnya kemarin ada emak-emak, dia nanya, "Mas, saya tuh bingung mau jualan apa. Saya bingung mau buat konten mulai dari mana." Karena selalu itu yang keluar teman-teman UMKM. Makanya saya waktu ngobrol sama Bang Dery cerita UMKM, nyambung banget saya. Karena kegelisahan tentang UMKM semua di saya ada semua Bang. Teman-teman UMKM datang, ada yang nangis, suaminya stroke. Kemudian bingung mau jualan apa. Karena tadi ketika suami udah stroke, anaknya 5, bingung untuk menyekolahkan anaknya, uangnya dari mana. Nah, SEO yang berperan di sini nih. Iya. Nah, saya bilang teman-teman sekalian, kalau pengen tahu kita mulai dari mana, sebenarnya simple. Buka tuh google.com, Bang, ya. Kita mau jualan 3 aja nih. Jualan produk dulu dah, produk fisik misalnya. Ibu dari mana? Dari Jogja. Pengen jualan produk apa? Lihat di Jogja yang rame apa, ketik aja jual spasi Jogja, tengah-tengahnya tambahkan berdasarkan abjad. Di A, B, Oh. C. Nanti sampai Z tuh pasti ada satu yang dia cocok, Bang. Jual spasi Jogja. Spasinya itu diisi nama kan? Di sini nama. Jual. Misalnya jual spasi Jogja, nanti spasinya kasih A. Ya. Ketemu semua itu. Ayam lah. Ketemu ayam lah. Apalah gitu. B. Baju lah. Bener. Semakin spesifik di dunia SEO itu semakin bagus, Bang. Karena dia ada kebutuhan pasarnya. Wah, ada tekniknya guys. Jual spasi Jogja. Di tengah-tengah kata jual. Coba praktek dong. Coba Bentar dong. praktek, yuk. Kita langsung praktek. Karena kalau Praktek. SEO ini harus praktek nih. Langsung Coba. praktek. Tiara, masuk. Coba. Google.com, coba. Ketik di situ, Mbak. Jual spasi Oke. Jogja, apa Jakarta. Jakarta. Jual. Nah, jangan spasi- di-enter dulu, Iya. Di antara jual dan Jakartanya klik, Mbak. Di antara jual dan Jakartanya kasih spasi. Spasi. Nah, masukkan berdasarkan abjad. A. Nah, Oh, Ketemu keren. Berarti inilah yang kalau konten kreator mau bahas apapun yang lagi dibutuhin sama konsumen, ya. belum berbicara mengenai niche-nya dulu ya, belum Iya. ya? Belum personal branding secara Benar. kerucut ya, positioning Iya. apa segala macam belum. Misalnya, apartemen lagi banyak dicari nih. Yes. Karena mungkin sekarang orang pengen tinggal di Jakarta, Gen Z Benar. susah dapat rumah apa segala macam, mau nyawa di apartemen aja gitu ya. Yes. Berarti bisa dimainkan tuh stop beli rumah karena udah nggak laku. Ya. Nah, yang lagi ramai dicari adalah apartemen di daerah kawasan Jakarta. Seperti Benar. apa apartemen yang banyak fasilitasnya, Yes. tonton video sampai habis. Misalnya kayak begitu kan? Bisa. Itu cepet ya karena kebutuhannya paling banyak adalah apartemen. Ya, ini kalau kita berhubungan sama produk fisik, jual dulu nih. Nanti abis ini ada informasinya, nanti ada lagi. Misalnya kalau kita apartemen spasi ada lagi nanti, Bang. Oke. Coba. Nggak paham gue. Coba ini A-nya dihapus, Mbak. Coba B sekarang. B, hapus lagi. B. Nah, nanti teman-teman UMKM akan melihat, Bang. Ada nggak? Ini kita ngomongin produk dulu, Bang ya. Nah, makanya, Bang, kalau orang sudah ngerti SEO, dia jualannya unik-unik, Bang. Ada yang jualan kubah masjid portable. Beneran, Bang. Buat apaan? Makanya yang penting ada kebutuhan pasarnya. Oh iya. Tapi sekali closing, dunia SEO kalau udah menang juara 1, Bang, tunggu aja datang sendiri tuh customer. Tadi saya bilang kan, customer tuh bukan kita yang nyari customer yang mencari kita. Bukan kita yang menemukan customer lah yang menemukan kita. Bukan kita yang seakan-akan butuh sama customer lah yang seakan-akan butuh dengan kita. Karena kita berada di posisi pertama, itu merubah mindset orang, berarti inilah yang paling benar. Iya. Persepsi orang kan begitu, mengubah persepsi itu namanya. Buktinya ketika kita enter kok ini yang direkomendasikan kan? Berarti memang ini yang laris. Mindset orang kan begitu. Iya. Tapi mindset SEO itu rekayasa SEO. Oh, rekayasa dong. Bisa dibayar. Bukan bisa dibayar, bisa dioptimasi istilahnya. Oke. Berarti kan kalau kita pede, produk kita bagus, ayo gas. Ayo, guys. Nah, masalahnya Naikkan adalah posisi 1. percuma produk lu bagus tapi nggak ada yang tahu. Nah, itu. Oke. UMKM produknya bagus-bagus, Bang. Tapi nggak ada yang pernah nemu tuh produk tersebut bagus. Karena dia berharap kontennya viral. Dia bikin konten nggak tahu caranya seperti apa. Akhirnya bikin konten ternyata ada yang lebih keren lagi bikin konten. SEO
Ketika dia menang nomor 1, orang merubah persepsi inilah yang terbaik dan orang percaya, dia share kemana-mana. Oke. Ini tips bisnis juga berarti ya. Coba lanjut lagi nih. Tanggung nih, kita kelarin aja A B C D E yang main cepat Udah, aja. Sekarang ini produk fisik Bang. Iya. Sekarang kedua produk jasa. Coba hapus Mbak. Semua. Hapus semua. Sekarang Coba. saya mau lihat nih. Saya bilang, Ibu coba, atau teman-teman UMKM yang bingung saat ini, kalau emang nggak bisa jualan produk fisik, coba jualan produk jasa. Caranya gimana Mas Didik? Kemampuan kita, saya bilang. Keahlian kita yang bisa kita jual saat ini, jual Pak. Di era sekarang nih Bang Dery. Oke. Punya kemampuan apapun ya, digital produk asal misalnya. halal, jual aja. Caranya lihat gini. E-book misalnya, Ya, itu webinar contoh, gitu ya. Webinar. Tapi ini berbeda Bang. Coba. Jasa spasi Jakarta misalnya. Di antara jasa dan Jakartanya kasih spasi kayak tadi. Nah, inilah yang rame di Jakarta nih. Jasa servis pompa air, Wow. jasa sedot WC. Orang lupa loh Bang, jasa bersih rumah tuh besar loh omsetnya. Salah satu murid saya tuh bersih rumah Bang, satu ruangan tuh 50.000. Yang 3x3 ya minimal ya. Tapi kalau dia dapat orderan dia nggak bisa dapat satu ruangan, biasanya 3, 4, kadang 2 minimal banget tuh. Tapi Terus? ketika dia bersihin rumah, nanti dia ada paket lagi. Ibu kebetulan dapur ada tikus nih, kalau mau diusir tambah 35 kita usir. Pantesan ya. Itu pun juga baru berapa jam kan? Iya, Logikanya kan kalau sehari bisa 3 kali ya. benar. Anggaplah di Lebih Bang. sela-sela waktu sholat ya. Benar. Pagi ada 2 tuh, ya kan? Di atas jam 6 sama sebelum zuhur. Benar. Siang, sore, Sore, habis malam. maghrib, malam 5 ya. 5 kalau satu kali hari 3 ruangan. 3 ruangan 150.000. Anggaplah 200 lah. Iya, 200 kali 5 1 juta sehari. 1 juta, sebulan Sebulan. 30. Wow. Belum ngusir tikusnya Bang. Wih. Belum dia jualan produk, dia bilang, "Ibu, ini kita ada rakitan pembersih lantai, ambil 2 tambah 35 aja deh." Wow. Dapat lagi deh. Bisa Nah. 30-50 juta ya. Artinya teman-teman UMKM, kita bukakan mindset seperti ini Bang, sebenarnya udah lepas dari kemiskinan Bang. Wow. Ini yang gue tunggu-tunggu nih. Apalagi kolaborasi sama Kasih Solusi. Oh, siap. Wah, kaya semua teman-teman UMKM. Amin, Bismillah. amin. Iyalah, kita pengen Salim bantu. dulu, Bang. Salim dulu dong. Nah, Kita bantu mereka dong. Ya, setuju gak kita kolaborasi untuk bantuin teman-teman semua nih untuk optimasi. Kalau mau belajar langsung cek di bawah tuh ya. Weh. Langsung belajar sama Bang Didik langsung tuh ada di deskripsi di bawah. Kalau Anda mau postingan ini di Instagram atau di sosial media, cek aja nih. Informasi lebih lanjut ada di caption. Lu tinggal ikutin aja, nanti gue kirim linknya lewat DM. Lanjut nih, Lanjut. coba A, Mbak. Nah, ada ketemu nih, Jasa ambulans. jasa ambulan. Kenapa? Rame Bang. Hah? Kenapa bisa rame? Karena nomor 1 dia. Gak tahu kenapa bisa rame ya. Karena berdasarkan riset, ya ini yang dibutuhkan pasar. Ya udah ikutin aja apa yang menjadi kebutuhan Oh, iya. pasar. Karena kan ini yang dicari banyak ya. Bahkan- Tapi kalau diakal-akalin gimana? Sebelum tadi ingetin kata Iya. bahkan ya, katanya kayak mau ngelanjutin, tapi maaf dipotong. Kalau diakal-akalin sengaja biar keluarnya ini gimana? Bisa dia kalau Biar website kita jadi muncul. Tapi sekuat-kuatnya dia kali itu cuma bertahan beberapa bulan saja. Nanti cara ngakalin sebenarnya ada. Biar website kita paling unggul. Biar nama kita nomor 1. Bukan website, sebelum diketik. Sebelum di enter orang, nama kita bisa nomor 1 Bang. Wih, itu di kelas dikasih tahu nggak? Dikasih tahu ada. Oh, di bawah tuh teman-teman. Oke, bahkan terus. Nah, ini bahkan ya. Iya. Ini kan yang bagus-bagus Bang. Coba Mbak hapus Mbak. Ya, hapus semua. Ya, jual tuyul aja ada Mbak. Ada Bang. Coba. Masa sih? Jual tuyul. Tuh, spasi Mbak, spasi. Jual tuyul second. Spasi Mbak, spasi. Udah tuyul second gimana nasibnya sih? Second Mbak. Lu ngapain sih? Kesel banget gue. Nggak usah, jangan enter. Tuh, inilah yang dibutuhkan orang. Artinya ada orang jual tuyul second Bang. Nomor 1. Astagfirullah. Sebegitu hopelessnya, kasihan ya Bang ya. Iya. Ayo dong guys, keluar dari kemiskinan, bantulah mereka lah Bang. Nah, orang UMKM yang belum punya produk Bang, kita arahkan ke sini Bang. Ketemu semua Bang. Akhirnya dia nemu, ternyata ini loh kemampuan saya. Ternyata ada yang nyari, dijual sama dia kemampuan dia. Yang menurut dia nggak ada harganya. Dan itu bisa macam-macam ya. Macam-macam. Bisa jadi ke tadi e-book misalnya. Book bisa. Cara ngurus rumah ketika punya suami yang beban gitu, nggak ada gunanya di rumah gitu. Iya. Istri yang nggak usah bergantung sama suami, dia Benar. punya triknya sendiri tuh ya kalau Benar. buat bersih-bersih ya. Iya. Jadi e-book deh bisa dijual deh. Booknya bisa, itu produk digital ya nanti ya, bisa ke situ. Iya. Jasanya ketemu semua tuh, C, D, E, Jasa buang kasur, jasa buang kasur Bang. jasa celup pakaian, kan tinggal nyelup ya.
Emang Itulah unik Bang. dicari Ada yang orang. nyari orang. Oh. Selagi ada yang mencari dan itu adalah kita, bagi saya selalu hipnotis sama teman-teman UMKM. Jika itu adalah suggest-nya ada di kita, saran saya jual. Oh, wow. Misalnya dia bisa nih cleaning service misalnya atau apa ya, cat rumah dia bisa di Bandung, kebetulan dia nganggur, buat. Nanti cara optimasi diajarin. Ketika dia mau nomor 1, siap-siap dipanggil orang Bang. Harus belajar SEO dulu Harus tapi. belajar SEO. Ini kan ini langkah awal loh guys, ini Langkah belum awal. apa-apa loh. Kalau mau belajar cek aja di bawah tuh ya. Paling atas yang paling banyak dicari. Paling banyak cari. Berarti paling kalau- banyak relate kira-kira. Kalau ke bawah nggak disaranin. Jasa cuci AC Bandung. Tetap disaranin karena dia ada suggest, selagi ada suggest ya berarti ada kebutuhan pasar ya Bang. Oke. Yang ada hubungannya sama bisnis misalnya. Ada nggak jasa apa gitu? Kita sambil cari aja ya. Misalnya dikasih solusi. Gue mau ngundang siapa ya narasumbernya ya? Yang oke ini kan buat konten kreator buat atau mungkin bikin konten apa ya yang viral ya? Itu bisa Nah, juga ya? Bisa. Misalnya kita pengen nyari konten viral, hapus Mbak. Tulis itu Google Trend. Google Trend. Oke. Google Trend. Ya, fiturnya Google ya. Nah, kalau Google Trend, kita bisa lihat apa sih yang sedang tren saat ini di Indonesia. Ketik aja sedang trending misalnya. Itu diklik sedang Itu tuh, trending. sedang trending di atas. Trending now. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Inilah yang sedang tren tuh. Nanti lihat traffic-trafficnya yang sedang naik daun tuh. Berarti kalau gua nggak keluar dari niche gimana? Kalau keluar dari positioningnya, masa gua bayar masa gua Enggak. bahas Kalau Bang Direwolf? Dery chat aja ke bawah tuh nanti pasti ada yang cocok tuh Bang. Coba Misalnya ke bawah. UMKM atau Tuh, pengusaha. harga saham HSG Oh kan masuk iya, tuh Bang Dery itu. harga Itu saham. sedang naik juga tuh Bang. Oh iya, harga saham. Oh iya, Logam mulia kan masuk, UMKM, Iya. bisnis masuk tuh kan, Bang Dery masuk. ChatGPT. Nah, Bang Dery masuk tuh. Seru nih, seru. Sama lah kayak misalnya, ini tapi jangan sebutin nama orang lah ya. Sebut nama orang inisial aja. Siapa? RK Inisial. misalnya. Oh, Ridwan Kamil. malah Ya kan gue ditekan, nanya, Ridwan Kamil bukan. Coba Siapa tahu kan Rinto Coba Kusumo. RK spasi misalnya. Nah, Ini suggest yang sedang relate semakin ke atas dia semakin relate. ini pun bisa di apa ya? Dioptimasi di TikTok juga. Bisa Bang. Karena SEO taunya katanya Google doang. Enggak. Hubungannya apa sama TikTok? Semua search engine itu kan mesin pencari. Oh. Jadi ada seorang pakar SEO dunia namanya Danny Sullivan, Bang. Beliau tuh pernah berfatwa ya. Woi, keren gini. Beliau bilang mengatakan SEO itu bukan sekedar Google. SEO itu segala mesin pencari ya, gratisan yang bisa dioptimasi itu bagian dari SEO. Oh, Makanya kan di mindset kita orang-orang taunya Google, SEO itu ya Google ya. Makanya mesin pencari itu ternyata nggak hanya Google. Orang sekarang mesin pencari udah masuk ke TikTok nyari, ke YouTube nyari, ke Bing nyari, ke Yandex nyari. Bahkan semua platform kayak toko apa marketplace itu semua mesin pencari itu. berarti itu ada sistem atau fitur IT yang di-embed sama Google, Yandex gitu ya? Mirip, bukan programnya Google, beda ya. Iya, tapi maksudnya itu kayak pihak ketiga gitu ya? Ya, mesin pencari lah. Mesin mencari itu berarti ada. Kinerjanya sama, mirip-mirip. Oke. Tapi taunya untuk objektif gimana? Apakah begitu yang dicari sama TikTok sama dengan apa yang dicari sama di YouTube? Beda. Beda. Karena orang nonton YouTube sama orang nonton TikTok tujuannya beda-beda. Beda. Jadi bisa jadi yang keluarnya belum tentu logam mulia gitu. Sama-sama tentu, di belum TikTok. tentu. Oke. Makanya ketika riset, kalau mau bahas TikTok, keluarlah hasil riset TikTok, kita bahas videonya berdasarkan hasil riset dari TikTok. Kita pengen bahas YouTube, kita cari riset dari YouTube, itulah yang kita bahas di YouTube misalnya. Itu bisa dibahas seperti itu Bang. Makanya beda-beda kebutuhan pasarnya. Tapi kalau dia main di konten viral, itu semua masuk. TikTok masuk, IG masuk, YouTube masuk. Tapi evergreen beda-beda semuanya. Oke. Kalau penulisan judul juga sama. Ini kan tadi pencarian riset. Ya, Atau riset konten apa yang lagi, atau jualan apa yang kira-kira banyak diminatin. ya. Kalau penulisan judul di konten kita, di postingan kita, mau di YouTube TikTok lah ya. maupun di YouTube, YouTube misalnya. Oke, Mbak. itu gimana caranya? Rumusnya, ini teman-teman bisa dicatat ya rumusnya. Kalau saya 3, kalau untuk di YouTube ya. Pertama, clickbait ya, clickbait dulu, baru nanti masukkan kata kunci target teman-teman sekalian, baru masukkan kata kunci luas. Maksimal 100 karakter kalau judul di YouTube. Contoh, misalnya ya. Coba cara membuat gitu aja ya. Membuat apa lagi misalnya? Google Form, misalnya Google Form. Iya. Google Form.
Dah, spasi di laptop. Dah, oke ya. Ini di copy, Mbak. Di copy. Oke. Buka di sebelah sana tanda plus, ketik di situ google.com dulu, ketik google.com. Ya. Enter, ketik di situ kalkulator kata. Kalkulator kata. Enter. Nah, pilih yang paling atas. Oke, kita letakkan ini kata kunci kita letakkan dulu di sini. Oke ya, maksimal berapa karakter? Baru 34 ya. Iya. Nah, sementara YouTube tadi mintanya berapa? 100 kan? Oke, kan kita ini kata kunci targetnya nih. Iya. Sekarang kita cari clickbait-nya dulu nih. Mbak, di copy, Mbak. Misalnya teman-teman bingung nih nyari clickbait-nya gimana? Buka chatgpt.com. Sebelahnya, chatgpt.com. chatgpt.com, enter. Bilang di situ, buatkan, bilang. 30 list clickbait. 30 list clickbait ya, untuk keperluan judul YouTube, bilang begitu. Tentang tanda petik, masukkan tadi. Tanda petik lagi, enter. Nah, kita lihat di sini clickbaitnya teman-teman. Apa? Ternyata begini. Google Form jadi mudah, ikuti langkah-langkah ini. Apalagi, jangan lewatkan trik sederhana membuat Google Form. Mau tahu cara membuat Google Form di laptop? Nah, ya, ke bawah lagi. Wow. Panduan lengkap. Nah, bagus tuh. Jangan sampai salah. Nah, jangan sampai salah aja, coba diambil tuh. Diambil, asik Mbak. tuh, asik tuh. Tanda serunya sekalian. Enggak, jangan sampai salahnya saja yang diambil. Oh, ada rumusnya guys, Nah, ternyata guys. Jangan sampai salah, kita copy. Enggak, jangan sampai salah saja. Jangan sampai salah. Masa Tiara nggak tahu? Kan perempuan yang merasa paling benar. Kan perempuan nggak Ya. merasa paling salah. Masa nggak Copy, tahu sih? letakkan lagi di kalkulator tadi. Letakkan di depannya, Mbak, sekarang. Pas tekan. Nah, spasi, udah ya. Sekarang ini tinggal kata kunci. Spasi, strip, spasi. Nah, sekarang kata kunci luas. Nah, Jadi sebentar, tahan dulu ya biar teman-teman Ya. ngerti ya. Berarti rumusnya tuh ada 3 tahapan. tahapan. Ya, Yang pertama clickbait clickbait. plus kata Kata kunci Hasil target dari riset tadi. hasil dari riset Suggest tadi ya. plus kata kunci Kata kunci luas. luas. Berarti Ya. clickbait plus KKT plus KKL. Betul sekali. Jago nggak gue? Jago dah. Udah jadi SEO spesialis nih. Kata dulu yang ngomong di belakang kamera. Tadi gue udah private guys Iya, di iya. belakang. Ya. Nah, kata kunci luasnya gimana? Balik ke YouTube. Nah, tulis di situ belajar Google Form, coba hapus. Belajar Google Form. Oh, nggak ada, bukan. Coba sekarang Google Form saja. Google Form saja. Gini ternyata biar Nah, ditonton. spasi tutorial, coba. Tutorial di belakang. Nah, spasi. Nah, spasi. Nah, kalau keluarnya 14 seperti ini, Bang. Berarti kata kunci itu kata kunci luas, saya bilangnya. Tahunnya 14 dari mana? Hitung aja 1 2 3 14 itu semua. Kok lo tahu? Coba aja dihitung. 1 2 3 4 5 6 Nanya 7 lagi 8 sendiri ya. 9 Udah tahu 10. kerjaan dia 14, begini ya. 14. 14 ya? Iya. Oh, oke. Kalau keluar 14 saja saya berarti kata kunci itu kata kunci luas. Kalau keluarnya 9, Belum kata kunci luas. berarti jangan dicari. Jangan diambil yang kata kunci luasnya ini. Oh, kalau ini berarti cakep dong. Cakep, ambil tuh atasnya. Copy, Mbak. Oh, gitu. Ya, copy letakkan di sini. Letakkan di belakang. Kenapa harus strip ya, Bang? Nah, Hah? Kenapa harus strip? biar pemisah. Kata kunci kalau dalam dunia SEO itu kalau nggak di strip dia masuk di gabungan kata kunci takutnya. Koma, titik. Koma boleh, Oh. titik jangan. Oh, dipisah ya. Kalau Titik saya jangan ya. dipisah. Ya. Oh, soalnya saya agak OCD ya. Jadi ngeliat strip kok ini tanda seru nih strip gitu. Boleh tolong hargain ego saya nggak? Iya. Nah, ketemu ya. 79 boleh nggak? Boleh, yang penting di bawah 100. Oke. Kata kunci targetnya dapat, kata kunci luasnya dapat, clickbaitnya untuk memancing orang klik Klik. biar CTR-nya besar. Wow. Kalau thumbnail gimana? Thumbnail. Nah, kalau thumbnail di luar dari ini kalau bisa. Hmm. Thumbnail itu biasanya adalah apa yang sering dibahas, apa yang sering salah. Itu yang dibahas. Misalnya, cara buat Google Form di laptop yang paling salah apa? Yang sering salah apa? Tanya clickbait, tanya sama si ChatGPT. Coba. Nggak paham gue gimana Bang, Coba. pelan-pelan. Buatkan Hmm. 30 hal yang sering salah
Oke. Kenapa yang sering salah? Itu yang kita angkat Bang ke permukaan. Kok sering salah? Tentang, tulis dulu Oh. tentang, tanda petik. Nah, pastekan tadi kata kunci target kita. Bukan yang ini. Kata kunci target kita apa tadi? Yang kata kunci target. Oh iya, karena kan clickbait plus KKT Plus KKL. plus KKL. Ya. Berarti kata kunci targetnya tadi cara membuat Google membuat Google Form Form di di laptop. Tuh. Soalnya perempuan gak pernah salah kan. Jadi buatkan 3 hal yang Iya. sering salah. Enggak, aku gak pernah salah gitu. Jadi Enter. Tiara agak bingung nih ngetiknya. Enter, Tiara. Set. Nah, kan ini tidak tahu cara ngakses. Jadi nanti di thumbnail nggak tahu cara ngakses gitu-gitu Bang. Ah, keren. Itu Ngerti yang kita gue. yang kita angkat. Berarti dari thumbnail tuh bikin apa tadi? Kesalahan-kesalahan orang yang sering terjadi. Kesalahan terjadi. Itu berarti problem ya? Problem. Solusinya title, judul. Benar. Oh iya. Alurnya manusia itu kan kegemukan. Oh, gua banget nih. Nggak pede, Nah, gitu. jerawatan, pakai ini gitu. Nah, Batu serius paji kan gitu kan, pasti Iya, problem dulu baru solusi problem kan. dulu. Gitu. Tiara sama Delvia berarti dia PIC di postingan kita. Iya, benar tuh Bang. Oke, berarti begitu di atas tuh tidak mengerti bedanya Google Form, baru di bawahnya langsung jangan sampai salah. Benar. Jago juga gue ya. Gue hack aja Nggak kali ya website kementerian. Nggak gitu ya dari Jadi caranya. website kementerian ini. Iya kan kita utak-atik biar di hack biar optimasi. Optimasi lagi. Kita kan bantu lah, ya Benar, nggak? Bang. Gitu. Kita bantu aja websitenya Mayor Teddy. Ya, salahnya di mana? Ya, bagus kan? Bagus dong. Keren, biar mantap gitu kan. Hmm. Tampilannya keren. Oke. Ada lagi nggak nih yang Nah, makanya kalau teman-teman UMKM dikumpulin semua Bang, ketemu jawabannya ada di SEO Bang. Oke. Mau bahas apa? TikTok ada, YouTube ada, IG ada. Kalau langsung ke ChatGPT bilang gini gimana? Buatkan aku thumbnail untuk postingan YouTube dengan tema cara ChatGPT membuat Google Form. Bisa nggak? bisa aja. Cuman ya ChatGPT ini kan alat Bang. Kalau kita nggak bisa mempergunakan dengan baik ya kurang tepat dia sasarannya gitu. Tetap kita yang merumuskan clickbaitnya biar ChatGPT. Kalau saya SEO semua ChatGPT biasanya sering nggak nyambung dia, mesti sering salah untuk menguatkan SEO versi ChatGPT. Sama kayak ke dokter lah, tanya ChatGPT, dokter menganalisa, oh ini nganggur ini, misalkan banyak juga yang begitu. Ya. Oke. Karena dia lebih tahu gitu, karena lebih berpengalaman gitu. Ya kadang juga dia nggak tahu dapat dari mana gitu ya. Kita rekomendasikan narasumber, taunya rekomendasikan narasumber pemilik bisnis gitu. Taunya dia keluarinnya, gue pernah kemarin nyari. Ya kalau dengan prompting yang salah ya, makanya belajar prompt juga yang benar gitu ya. Itu dia ngasih nama tapi ternyata dia bukan pengusaha misalnya. Nah, kayak gitu-gitu bisa kena ya. Benar, Meskipun bisa kena. minor sih, asal promptnya benar aja gitu. Wah keren. UMKM juga bisa ini dong. Setuju nggak guys? Ini kita bisa dongkrak omset bareng-bareng nih berarti nih. bisa Bang. Belajar SEO ya. Sejauh ini kliennya dari Bang Didik gimana? Sebelum mereka sebenarnya kalau mau belajar langsung ada di bawah ya. Cek aja deskripsi ya. Klien sejauh ini apa aja yang dioptimasi? Banyak Bang. Udah total mungkin udah ratusan lebih ya kali ya. Omsetnya rata-rata ada yang 20 miliar, 30 miliar ya per bulan Ada. ya? Per tahun ya? 30 miliar ada, 20 miliar ada. Besar-besar Bang. Wow. Alhamdulillah, bahkan teman-teman, makanya ya ini bukan hanya perusahaan-perusahaan besar ya Bang. Makanya sebenarnya yang saat ini yang melek SEO itu orang-orang perusahaan-perusahaan besar. Mereka sudah tahu cara efek dari SEO seperti apa, tinggal bayar gitu kan. Nah, akhirnya UMKM merasa SEO itu ternyata butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort yang besar, butuh komitmen konsisten. Akhirnya rata-rata mundur di situ Bang. Dan mindset mereka disangkanya berbayar ya, padahal nggak Disangka melulu berbayar ya. benar. Ada nggak toolsnya gitu, ada nggak? Bocorin dong satu tools andalan, sisanya nanti mungkin di pelatihan aja kali ya di bawah ya. Pelatihannya Tools andalan nih, tools coba. yang biasa ya. Untuk coba. media sosial ada keywordtool.io Mbak namanya. keywordtool.io. .io. Keyword. Hanya ada versi gratisannya. Oh, ada yang langganan ya? Ada langganan. Ini kalau misalnya mau main Instagram, nanti bisa riset dari situ Instagram. Yang mau main Twitter ada, mau main
Seru. Play Store juga ada, App Store juga ada. Makanya kita ada SEO Play Store juga, Bang. Mungkin di era-era kayak gue gini yang udah banyak kesibukan, capek, gue punya di kepala nih. Gue tinggal ceritain aja kali ya. Ada mau nggak? Gue hire mau nggak? Kolaborasi bareng. Ya kan, mau gaji bulanan apa terserah lah. Bareng yang kita mau project, mau garap bareng gitu ya. Boleh. Penjualan kita kan punya semacam bimbel atau sekolah bisnis kasih solusi. Sekolah Atau- bisnis kasih Iya, solusi. Wah, atau udah kasih dibocorin ya. Udah, tipis-tipis aja dulu. Jadi kasih solusi business school. Mantap. Nah jadi tapi kita nggak mau capek, maksudnya kayak lu optimasi aja buat nanti timnya, terserah mau jadi timnya Bang Didik atau di gue. Kerjaannya dia adalah berarti apa, konten spesialis ya yang buat ngeramu-ngeramu begini. Konten spesialis. Oh, kita plan dulu Ya. yang lagi rame apa, baru serahin ke SEO spesialis. Yes. Biar nanti dia optimasi. Benar. Konten spesialis ya, gaji berapa ya? UMR ya? Jakarta berapa teh? 5 komaan ya. Lumayan ya. Nego dah 1 juta gimana? Work from home. Ya work from serah lah mau di mana kek. Iya enggak? Ya nanti kita atur lah. Enggak lah ya, ini aja UMR aja buat ngurusin begini. Kalau mau lu komen di bawah ya. Mau Bang ngelamar gitu. Gitu ya, tapi konten spesialis ya. Emang biasanya apa sih SEO spesialis itu kerja samanya? Kalau kita Bang, misalnya ini sebagai apa dulu? Konten, misalnya konten di SEO ya, versi SEO aja. Kita ada kameramen, ada editor, ada aktor. Jadi baru nanti ada SEO. Nah, sebenarnya editor ini bagian dari SEO karena dia yang nulis masalah judul, deskripsi, tag, caption. Ini di bagian editor. Nah, nanti ada di bagian kreatif ini bagian riset. Siapa kita harus bahas apa nih, apa yang sedang tren, apa yang sedang trending, apa yang sedang relate, apa yang sedang evergreen, semua dirisetkannya. Jadi ketika mau dibahas udah nggak nyari-nyari lagi. Nah, SEO itu sebenarnya gitu Bang. Makanya Bang Dery kapan nanti kalau ada waktu kita risetkan langsung 2 tahun ke depan tuh bisa. Oh wow. Jadi Iya. nggak ada kepikiran lagi kita hari ini bahas apa, udah nggak ada. Kalau gue tantang teman-teman semua di kolaborasi kasih solusi sama Didik SEO. Misalnya contoh, coba dong plan aja, rencanain aja. Ada aset namanya kasih solusi. Kita punya travel umroh juga, gitu kan. Kita ada agency dan lain sebagainya lah. Di sini ada pelatihan. Kita juga joint venture sama link.id. Yes, mantap. Kita kan kolaborasi sama afiliator, digital produk gitu dan lain sebagainya. Karena kita baru kawin nih, kasih solusi X link.id yang punyanya Agus Leo Halim. Nah, silakan aja dioptimasi. Gue coba tantang bikin aja mungkin agency atau mungkin hire, terserah. Lo komen di bawah. Gitu kan, lo cek aja di bawah. Ayo kita bareng-bareng nih. Kalau memang bisa, pokoknya ada aset, bisa gak gue sesimpel terserah deh lo mau ngapain gue dah. Gitu, bisa gak? Ini ada produk-produk yang seksi, lo tinggal optimasi aja. Bisa Pakai aja. nama gue, pakai nama kasih solusi gitu. Bisa aja. Bisa aja. Apalagi gini Bang, ini kalau kita misalnya bahas peluang-peluang ya Bang ya. Iya. Kayak tadi kan salah satu peluangnya ada produk fisik, produk digital, produk jasa. Kemudian kita kolaborasikan dengan kasih solusi dan nama Bang Dery yang sudah melambung tinggi. Masya Allah, main volley kali gue. Lambung tinggi. Nah, kemudian ya teman-teman dikolaborasikan, dioptimasi, luar biasa tuh hasilnya harusnya. Ya silakan aja lu kan mau bikin apa, lu tinggal gali ngobrol sama gue, lu tinggal jual e-booknya. Benar. Lu tinggal ngobrol cari tahu, lu tinggal jual lah webinarnya. Benar. Kita tinggal duduk manis aja gitu kan. Nanti tinggal lu kita gaji atau bagi hasil. Ya minimal dari timnya kita kolaborasi bareng sama Bang Didik dulu dong. Iya, dan ini Bang, karena saya sering banget lihat komentar dari kasih solusi ini, orang-orang selalu bilang, dikit-dikit jualan kelas, dikit-dikit jual kelas, dia bilang begitu kan. Nah, teman-teman, sekarang saatnya teman-teman gabung di sini. Iya itu. Nah, jadi nggak usah lihat lagi, ini kenapa bikin kelas? Ayo dong kita gabung di sini, gitu, sama-sama gitu. Gak hanya kelas sih, Iya. bisa banyak bisa dikolaborasikan. Ya gitu. coba siapin Google Form dong, Tiara. Di bawah tuh ada link, lu tinggal klik aja. Benar. Lu tinggal isi aja formnya, nanti kita kontak. Terserah lah lu mau agency kayak, lu mau perorangan kayak. Kalau Siap. perorangan berarti kita hire atau freelance apa segala macam. Nanti kita kolaborasi, kita bisnis bareng tuh. Siap. Nanti kita tinggal hitung seperti apa fixed cost yang kita keluarkan buat Benar. gaji lu gitu kan. Cakep tuh, kita Cakep, sukses cakep. bareng-bareng. Sama-sama kita bangkit lah dari keterpurukan gitu loh. Apalagi ekonomi begini kan kita. Iya, apalagi Iya. Bang Dery kumpulkan teman-teman UMKM Bang. Cocok banget loh Bang. Iya kan? Iya. Oke. Jadi Yang dia juga tahu problem ya. semua kumpulkan di sini. Oke. Karena pertama teman-teman UMKM ini tempat belajar sudah banyak Bang. Tapi yang kurang tuh mereka 3 Bang.
Apa tuh? Pertama mereka kurang namanya guru, mentoring. Gak ada yang mengguruin mereka lah istilahnya ya. Maka teman-teman UMKM sebenarnya butuh 3. Pertama guru. Banyak ada Bang Dery, mungkin saya sebagai guru teman-teman nanti kumpul. Iya. Makanya di Masjid Affiliate tuh kan ada guru, ada sosok tuh, maka rame tuh. Ada mentoring gitu kan. Nah, boleh nih guru dulu nih, nanti teman-teman UMKM ngumpul, ada gurunya. Iya. Gak harus saya, nanti bisa diundang Bang Dery, banyak guru gitu kan. Yang kedua komunitas Bang. Oke. Teman-teman UMKM itu butuh komunitas, tempat mereka ngumpul, tempat mereka berbagi, tempat mereka melihat ternyata banyak dong yang berjuang sama seperti saya. Semangatnya ada lagi Bang. Jadi UMKM tuh energinya turun rata-rata yang saya lihat adalah ketika mereka tidak memiliki komunitas Bang. Ngumpul bersama-sama. Makanya di Masjid Affiliate tuh ngumpulnya sama, vibrasinya sedang berjuang semua tuh luar biasa. Iya, seru kemarin di Bandung tuh. Seru di Bandung ya tuh. Yoi. Masya Allah tuh ya. Boleh. Nanti kita bareng-barang kita suksesin keluarga kita masing-masing, kita bantu ekonomi keluarga gitu kan. Benar. Barangkali mungkin dia nggak berani tampil, tapi dia tuh jagonya script writing. Benar. Ya kan dia jago Di belakang ngeriset kamera. belakang kamera, dia bisa bikin konten secara apa namanya editorial plan apa segala macamnya rapi, Benar. ini kreatifnya begini apa segala macam, udah lempar. Nih ada begini, gue harus ngomong apa nih? Ini kita berikan wadah karena gue kemarin kepikiran sih Bang, maksudnya kan masa kita doang nih, kita nggak ngajak-ngajak mereka. Benar. Kadang mereka juga pengen sukses karena gue ngeliatin mereka ngambil peruntungan di dunia bisnis digital produk gitu ya. Mereka bikin konten, gue sering di tag, sering di mention gitu loh. Iya, maksudnya kasihan juga gitu, kita pengen bantu loh mereka kan. Iya. Nah, mereka bikin trik sekarang jadi tahu bisa bikin konten cukup dengan pakai AI, ujung-ujungnya komen AI di bawah gitu kan. Gue juga tahu mereka juga pasti lagi jadi affiliate juga gitu untuk beliin produk orang gitu kan, ngambil peruntungan itu. Tapi ayo kita genjot bareng-bareng aja. Benar. Setuju nggak teman-teman? Komen setuju dan kasih api-api dong di Setuju. bawah dong ya. Nanti kita tindak lanjut ya. Iya, ramein komen setuju, jangan ramein komen judul Bang. Nah, ada cara juga katanya ya. Ada caranya. Buat biar komen postingan kita, gue tadi habis diajarin loh sama Bang Didik loh, biar nggak ada judulnya. Ini harus diberantas Bang. Makanya salah satu penyebab meningkatnya judul karena bisnis UMKM semakin rendah Bang. Akhirnya mereka rame-rame ke Kamboja Bang. Oh. Rata-rata ditanya kenapa ke Kamboja, karena mereka kesulitan ekonomi. Rata-rata lagi-lagi masalah ekonomi. Siapa yang bisa mengembangkan ekonomi nih ya? 3 tadi tuh, guru, komunitas, satu lagi tuh teman-teman, berani mengeluarkan uang. Makanya kalau mindset lihat ada orang jualan kelas, jangan aduh jualan kelas lagi. Karena dia nggak berani mengeluarkan uang ketika ngumpul, berani ngopi, pakai uang sendiri, berani pakai uang pribadi. Ini mindset 3 ini kalau didapatkan teman-teman UMKM dapat Bang. Soalnya uang itu bentuk komitmen ya sebenarnya. Bentuk komitmen. Banyak yang sensitif Bang masalah uang Bang. Iya tahu. Dikit-dikit bayar lagi, berbayar gitu kan. Berarti sekolah nanti kalau punya anak langsung dudukin aja di kelas. Gak usah bayar ya? Gak usah bayar, lah kan gitu kan. Ngapain bayar? Punya ilmu kok malah dibayar nih, wali kelas macam apa kamu gitu. Udah langsung duduk aja. Gak usah daftar. Kan katanya ilmu tuh harusnya dibagiin secara gratis. Benar. Gitu ya. Oke ya. Sepakat ya, nanti komen dong daging atau sepakat ilmunya Bang Didik luar biasa nih, kasih api-api di bawah. Nanti komen yang menarik juga gua kasih hadiah boleh dah. Iya. Siap. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Siap, Bang Bang Dery. Ada sesuatu yang lagi viral lagi, mungkin nanti kita cek lagi tuh apa yang menarik, bisnis apa yang lagi rame berdasarkan Google Trends. Satu lagi dong terakhir. Kalau dari Google Trends misalnya dia terlambat ngambil momentumnya, kayak gua nih, lagi rame ChatGPT, kan gua harus proses ya nyari narasumbernya ya. Begitu udah datang udah nggak viral. Iya. Iya. Itu gimana ya? Makanya viral itu siapa cepat dia pemenangnya Bang. Rumus viral itu siapa cepat dia pemenangnya, dan rumus viral itu algoritma sedang berada di sana. Makanya waktu ya mungkin kita sebutkan aja nama brand, nama orang ya, misalnya waktu Fajar Sad Boy waktu viral di Google Trend, nama dia naik, semua orang ngundang tuh. Raditya Dika ngundang. Kenapa mereka ngundang? Karena mereka tahu algoritma sedang berada di sana. Maka konten viral itu seburuk-buruknya konten pasti kecipratan namanya traffic. Itu sudah pasti. Makanya kalau dia sudah lewat dari arah viralnya, maka dia masuknya bukan viral lagi tapi relate namanya Bang. Jadi 3 nih teman-teman. Pertama viralnya sudah mulai turun, namanya relate. Kayak sekarang teman-teman bahas halal bihalal, sebenarnya udah nggak viral lagi tuh, tapi sekarang masih relate, masih di bulan Lebaran. Tapi kalau nanti selesai Lebaran, dia sudah tidak cocok untuk dijadikan konten karena tidak relate. Berarti kita telat tuh ngundang Aldi Taher.
Waktu viralnya ya. Kan iya, kemarin pas viral kan kita telat belakangan. Nisa Sabian kan. Baru belakangan kita ngundang Aldi Taher, ya kan? Iya. Jadinya kan view-nya kan gede banget. Benar. Iya. Siap, Kang Didik. Terima kasih banyak. Nanti kita Siap, Bang Neri. detailkan sebagai bentuk apresiasi dari gue buat lu nih, Bang. Karena lu udah baik ngajarin UMKM juga biar kita bisa bangkit dari kemiskinan bareng-bareng gitu kan. Nah, ada hadiah. Wih, Super Masya Allah. Platinum dari Sarung Super Kecubung. Platinum. Oh, ini tadi ya? Oh, iya dong. Iya. Sarung Kecubung, men. Sarung Ya Kecubung. kan masih suasana-suasana puasa sunnah Syawal. Syawal. Oh, saya bawa lah ini ke Mekah besok ya. Oh iya, Ah, Bang Didik mau umroh, kita ketemu ya. Ketemu. Gue tanggal 11-nya baru berangkat. Oke. Insya Allah. Ngopi ya. Ngopi-ngopi dong sambil kita petain mana kolaborasi yang bisa kolaborasi bareng, kerjasama bareng Sambil sama doa di UMKM. depan multazam. Masya Masya Allah, Allah. langsung Jadi itu akurasinya tepat tuh langsung. Nih, sarung platinum. Ya enggak. Masya Allah. Sarung Kecubung selalu jadi tradisi sejak tahun 1966. Menghadirkan sebuah keindahan karya nih, Bang. Karyanya seni tradisional bermutu tinggi. Oh, Kecubung always be tradition. Silakan. Kecubung always tradition. Yuk, ini diintip-intip boleh diintip-intip dikit. Foto dulu, Bang. Foto dulu dong. Set, mantap. Mantap. Alright. Lama banget ini. Oh, udah siap. Makasih ya. Kita kasih solusi.